Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gali Yuda Permana dari program studi S1 Manajemen kelas MJ 204. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan jawaban dari tugas UTS Statistik Ekonomi dan Bisnis. Ikut soalnya ya. Berikut ini adalah data hipotesis hasil penjualan dari sampel sebanyak 31 restoran di Kota Depok dalam juta rupiah per bulan. Kita diminta untuk yang pertama mengelompokkan data tersebut, yang kedua menghitung ukuran jarak, varian, dan simpangan bakunya, yang ketiga menghitung tingkat skewness, kemiringan, dan tingkat kurtosis, yang terakhir adalah menggambarkan grafiknya dan menjelaskan interpretasi dari grafik tersebut. Oke, maka yang pertama adalah mengelompokkan data tersebut. Kita ketahui dari data tersebut, banyaknya data atau N adalah 31, nilai max adalah 85, dan nilai min 30. Kita hitung rank jumlah kelas dan interval kelasnya, di mana rank sama dengan sama dengan X max dikurang X min. R sama dengan 85 dikurang 30, rank sama dengan 55. Selanjutnya kita menghitung jumlah kelas. Rumusnya sigma K sama dengan 1 ditambah 3,322 dikali log N. Sigma K sama dengan 1 ditambah 3,322 dikali log 31. Log 31 adalah 1,4914, sehingga hasilnya 5,945. Kita bulatkan menjadi 6 kelas. Selanjutnya kita mencari kelas interval. Rumusnya adalah CI sama dengan R dibagi sigma K. R55 dibagi 6. Hasilnya 9,17. Kita bulatkan menjadi 10. Nah, selanjutnya kita membuat tabel frekuensi. Tabel frekuensi ini eh, nanti akan kita gunakan untuk mengetahui nilai ukuran pusat data dan penyebarannya. Sudah kita hitung dan kita buat seperti ini ya. Lanjut ke soal B. Hitunglah ukuran jarak, varian, dan simpangan bakunya. Diketahui nilai X kelas terakhir sama dengan 84,5 dan nilai X kelas pertama adalah 34,5. N sama dengan 31 dan sigma frekuensi dikali X min X bar pangkat 2 tadi kita sudah hitung di tabel ya, sama dengan 66.070,97. Kita masukkan ke dalam rumus untuk menghitung rank. Nilai rank sama dengan nilai rata-rata tengah kelas terakhir dikurang nilai rata-rata tengah kelas pertama. R sama dengan 84,5 dikurang 34,5. Sehingga didapat R sama dengan 50. Selanjutnya kita menghitung varian. Rumusnya adalah S kuadrat sama dengan sigma F dikali X min X bar pangkat 2 dibagi N. Nah, kita masukkan nilai yang sudah kita cari tadi, maka didapat hasil varians adalah 195,84. Yang terakhir adalah menghitung simpangan baku. Rumusnya adalah S sama dengan akar varians. Jadi didapat S sama dengan 13,99. Akar dari 195,84. Soal ke C, hitunglah tingkat skewness, kemiringan, dan tingkat kurtosis. Sebelumnya kita menghitung nilai min, median, dan modusnya terlebih dahulu. Kita pakai tabel yang sudah kita buat ya. Untuk menghitung min, rumusnya adalah X bar sama dengan sigma
Fx dibagi sigma F, di mana X bar sama dengan 1719,5 dibagi 31. Kita dapat nilai minnya adalah 55,47. Selanjutnya kita menghitung nilai median. Sebelum kita menghitung nilai median, kita harus mengetahui terlebih dahulu letak median. Untuk mengetahui letak median, kita gunakan rumus letak median sama dengan 1/2N. Sama dengan 1/2 dikali 31. Hasilnya letak median 15,5. 15,5 ini berada pada frekuensi kumulatif 13. Kita mencari nilai mediannya. Dengan rumus median sama dengan batas bawah yang mengandung nilai median, LO ditambah kelas interval, dikali 1/2 N dikurang frekuensi kumulatif sebelum median dibagi FE. Median sama dengan 40 ditambah 10. 40 ini dari sini ya. Tambah kelas intervalnya ini 10 dikali 1/2 dikali 31 dikurang 3 dibagi 10. Sehingga didapat nilai median adalah 52,5. Selanjutnya kita menghitung modus. Rumusnya modus sama dengan batas bawah kelas yang mengandung modus ditambah kelas interval dikali D1. D1 ini selisih frekuensi yang mengandung modus dengan sebelumnya. Dibagi D1 ditambah D2, di mana D2 selisih frekuensi yang mengandung modus dengan setelahnya. Kita masukkan nilainya, modus sama dengan 40 ditambah 10 dikali 7, dibagi 7 tambah 3. Modusnya kita dapat nilainya 47. Selanjutnya kita menghitung tingkat skewness. Kita masukkan tabel yang sudah kita buat tadi. Untuk menghitung skewness, rumusnya adalah SK sama dengan alfa 3 sama dengan sigma frekuensi dikali X min X bar di pangkat 3 dibagi N dikali S pangkat 3. SK sama dengan alfa 3 sama dengan nilai sigma frekuensi dikali XI dikurang X pangkat 3. Kita bisa lihat di tabel yang sudah kita buat adalah 39.305,39 dibagi N dikali S pangkat 3. Sehingga hasil dari skewness adalah 0,463. Selanjutnya kita menghitung kurtosis. Untuk menghitung kurtosis, rumusnya K sama dengan alfa 4 sama dengan sigma frekuensi dikali X min X bar pangkat 4 dibagi N dikali S. Nah, kita masukkan nilainya dari data tabel yang sudah kita buat sehingga didapat nilai kurtosis sama dengan 2,2276. Nah, yang terakhir dari soal nomor 1 yang D, gambarkan grafik dan jelaskan interpretasi dari grafik tersebut. Ini sudah saya buat grafiknya. Kesimpulan dari grafik yang sudah dibuat bahwa kurva condong ke kanan dan distribusinya platik-kurtik karena nilai skewness sama dengan 0,463 yang berarti skewness positif.
Dan nilai min lebih besar daripada nilai median, dan nilai median lebih besar dari nilai modus. Nilai kurtosisnya adalah eh, lebih dari 3, yaitu K sama dengan 2,2276. Soal yang kedua, berikut merupakan histogram mengenai hasil ujian tengah semester Statistik Ekonomi dan Bisnis dari 80 mahasiswa. Dari data histogram tersebut, kita diminta untuk menganalisis apakah kurvanya simetris atau tidak. Nah, jika tidak, menceng kanan atau menceng kiri, jelaskan analisis menggunakan hitungan statistika. Nah, langkah yang pertama kita kelompokkan data ke dalam tabel frekuensi dari data histogram tadi ya. Selanjutnya kita mencari nilai min, median, dan modus. Minnya X bar sama dengan sigma F dikali X dibagi sigma frekuensi. Kita tinggal masukkan saja X bar sama dengan 5.600 dibagi 80. Sehingga min kita dapat nilainya 70. Nah, kita cari median sama seperti tadi. Letak median 1/2 dikali N sama dengan 1/2 dikali 80, kemudian 40. Nah, untuk mencari median, rumusnya sama dengan nilai batas bawah yang mengandung median atau LO ditambah kelas interval dikali 1/2 N dikurang frekuensi sebelum nilai median dibagi FE frekuensi. Median sama dengan 70 ditambah 10 dikali 1/2, 80 dikurang 36 dibagi 24. Sehingga median hasilnya adalah 71,67. Modusnya sama dengan LO ditambah kelas interval dikali D1 dibagi D1 ditambah D2. Kita masukkan 70 ditambah 10 dikali 6 dibagi 6 tambah 12. Nah, sehingga nilai modus kita dapatkan 73,33. Hasil analisa berdasarkan dari mean, median, modus, dan data histogram yang sudah kita buat, maka hasil analisanya adalah mean lebih kecil daripada median dan median lebih kecil daripada modus. Maka kurva condong ke kiri atau negatif skewness. Bisa kita asumsikan bahwa nilai rata-rata mahasiswa 70 dalam kelas lebih banyak. Secara umum mahasiswa cukup baik dalam menerima pelajaran. Jumlah nilai mahasiswa di atas rata-rata lebih banyak daripada di bawah rata-rata. Selanjutnya beberapa faktor yang menyebabkan nilai mahasiswa kurang, kemungkinan diantaranya kehadiran dan konsentrasi mahasiswa dalam proses perkuliahan. Nah, mungkin hanya cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.